Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Puji Tuhan, ini satu lagu yang saya masih ingat. Kalau nggak salah sekitar tahun 90-an ya. Awal 90. Waktu itu saya sering pergi ke berjemaat ke satu gereja di daerah Senen, Kenanga, namanya Gereja Charismatic Worship Service, CWS, Kenanga, di mana kalau nggak salah itu dari
keluarganya Pak Joseph, Zakaria, dan juga Pak Fajar, masih family ya. Gereja itu didirikan. Maaf, suara saya kedengaran cukup. Kedengaran nggak? Beras nggak? Keras Pak Jos. Jelas, Beras ya? jelas. Oke. Terima kasih. Saya masih ingat lagu ini dulu terkenal mulanya oleh satu orang penyanyi. Namanya dari keluarga Sangger, Norma Sangger. Tapi dia mungkin sudah tidak terkenal lagi dan dia tidak punya rekaman yang kualitasnya bagus. Tapi saya masih ingat lagu ini, Puji Syukur. Saya masih ingat bentuk setnya. Ya. Jadi kita sebagai orang yang diberkati, kita mengucap syukur dengan pujian, dengan kesaksian, dan seperti Pak Tirta sebentar akan sampaikan kesaksian. Saya mengucapkan juga selamat datang, Aan dan Jumadi yang bergabung. Terima kasih sudah direkam ya saat ini. Terima kasih. Silakan Tirta. Baik, selamat pagi, selamat salam buat kita semua. Sorry, karena di pinggir jalan ini audionya agak berisik. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena setelah sekian lama pelayanan sendiri, gitu ya, pada akhirnya setelah setahun lebih pelayanan sendiri, kadang saya sendiri rasakan lelah, habis dari pelayanan harus masak lagi, masak nasi, ngiris bawang lagi, saudara. Nah, kalau ada tamu, harus bikin kopi sendiri, nemenin tamu, pontang-panting, saudara. Puji nama Tuhan, akhirnya kita bisa berkumpul setelah anak sudah selesai sekolah. Kita bisa pindah semua ke Bali untuk bersama-sama nanti akan mengembangkan pelayanan yang ada di Bali. Puji nama Tuhan, saudara, penjangkauan ke wilayah Singaraja bagian barat sudah kita lakukan di kota Seririt, itu kurang lebih sekitar 20 km ke arah Singaraja. Dan kami merindukan untuk mengembangkan pelayanan di Singaraja kota. Kami sudah konsultasi dengan Pak Aan untuk menggumuli sebuah rumah, saudara, dan kami ketemu sebuah rumah yang cukup besar. Harusnya 2 juta, saudara, tapi dia hanya minta kita 500.000 saja. Ini 2 lantai. Nah, yang ada di hati saya adalah bagaimana memanfaatkan bangunan ini untuk pusat kegiatan PPTK kita. Paling tidak nanti saudara yang dari luar kota yang mau berkunjung ke Singaraja tidak perlu bingung soal hotel gitu. Jadi kita akan tempatkan di sana dengan segala macam pusat kegiatan, pengobatan gratis, membagi-bagi berkat bagi orang susah juga kita bisa lakukan juga di tempat ini. Nah, nanti setelah pulang dari sini saya akan berkoordinasi dengan Bro Aan untuk bisa bagaimana memfollow up tentang rumah ini, ya kita akan maksimalkan untuk kegiatan kita yang ada di kota Singaraja. Karena saudara, Singaraja ini perlu kita doakan, perlu kita gumuli. Karena memang kota ini adalah kota yang khusus begitu ya, dengan perkembangannya, dengan kemajuannya, dengan kemajemukannya gitu ya. Jadi saya juga melihat perkembangan pekerjaan Tuhan sangat lambat di kota ini begitu. Jadi ini yang perlu kita terobos dan mungkin melalui doa-doa kita, melalui pusat kegiatan kita yang nanti di sana kita akan bisa beriman, kita membuat terobosan-terobosan atas kota ini. Lalu kemudian saudara saya menggumuli untuk juga penjangkauan ke wilayah timur. Itu ke wilayah timur, ke tempat bandara nanti di daerah Kubu Tambahan, harus ada pos PI kita, pos pelayanan kita yang ada di sana. Saat saya mulai bergumul, saudara, apa yang harus saya kerjakan, kita mulai berdoa gitu, ternyata Tuhan atur dengan secara luar biasa dahsyat, saudara. Saya ke Jawa tidak pernah naik Gunung Harta. Saya tanya Pak Aan dan Bu Ari, itu Gunung Harta di mana itu tempat beli tiketnya? Beliau tunjukkan di sebuah tempat dekat alun-alun kota, saudara. Kemudian saya beli tiket Gunung Harta untuk saya berangkat menjemput istri. Nah, karena bisnya dari Denpasar, saudara, kita harus naik dari pihak mereka kendaraan kecil untuk menghantar kita ke Gilimanuk ke pom bensin, di mana kita akan menunggu bus yang dari Denpasar, Gunung Harta yang jurusan Solo, saudara. Nah, karena perjalanannya cukup rumit gitu, karena ini menjemput penumpang, lama kita di jalan. Nah, sampai kita di Grogak itu saudara, Pak Jos, Grogak yang dekat Pak Rohani.
Tahu-tahu ada penumpang yang kececer di Singaraja. Dan saya jengkel sekali gitu ya. Waduh, sudah jauh kita berjalan, harus balik lagi ke Singaraja gitu untuk menjemput satu orang lagi yang kececer gitu. Ini bagaimana nih bisa kececer gitu. Saya dalam hati saya jengkel, ini kok tidak profesional begitu ya. Akhirnya setelah ketemu itu penumpang, saudara, kita balik lagi. Dan ternyata di pom bensin itu sudah penuh penumpang yang menunggu bus dari Denpasar. Satu-satunya bangku yang tersisa adalah di samping seorang ibu-ibu dengan suaminya. Lalu saya duduk di sampingnya, saudara. Rasa jengkel masih belum hilang, saudara. Karena udah capek, hujanan begitu ya. Balik lagi ke Singaraja. Tiba-tiba seorang ibu itu melihat kalung salib ini, saudara. Ini kalung salib ini tidak sengaja saya keluarkan. Ini bukan emas, saudara. Ini aksesoris. Tapi saya suka gitu, karena bentuknya lucu gitu ya. Dia lihat kalung salib ini, kemudian dia bertanya, Bapak Kristen ya? Dari pertanyaannya, saudara, saya bilang, waduh, ini di apa-apain ini gitu. Banyak Kristen lagi. Saya bilang, iya betul Bu, saya Kristen, saya pendeta. Oh, tinggal di mana? Saya di Singaraja. Singaraja mana? Kata dia. Di Poh Bregong. Oh, dia bilang, kenal sama Pak Pendeta Ketut Darsana enggak? Pak Darsana itu gembala senior saya, saudara. Oh, bukan kenal lagi. Sinyalnya Wah, hilang, Pak Ketut. frozen. Signalnya hilang. Balik dulu. Oke. Hilang tadi, baru cerita tentang Pak Ketut Muncul, Darsana. Pak? Udah, Muncul, Ya, Pak? sekarang bisa. Tadi Betul, Jadi, cerita betul. sampai Ketut Darsana. Langkah sama Pak Ketut Darsana, bukan kenal lagi saat tinggal di rumah beliau. Lalu dia bercerita bahwa zaman dulu beliau membuka pelayanan di kampungnya, di daerah Air Sani, di daerah dekat bandara itu, saudara. Tempatnya Hilang lagi, Pak Tirta. Pindah posisi, timur. pindah posisi. Oke. Halo, saya keluar dulu ya. Ya, pindah posisi aja, pindah posisi. Pindah ke Jakarta aja, Pak, biar bisa. Jaringan Jakarta masih bagus. Mantap, Bu Junjung. Walau hujan deras, tetap aja bagus jaringannya. Untung nggak banjir ya. Jadi kalau di Solo ikut lamban ya, termasuk sinyalnya lamban. Halo. Ya, Ya, masuk udah lagi. masuk lagi, silakan. Nah, itu dia. Belum lah. Ini pakai paket data, enggak pakai WiFi, jadi biasa. Kadang-kadang error. Jadi saya sampaikan ke beliau, saya bukan kenal, tapi saya tinggal di rumahnya. Lalu ibu ini bercerita, perkenalkan, nama saya Ibu Nining. Suami saya orang Hindu. Jadi orang Hindu, tapi juga pendetanya Hindu, pemangku di Bali bilang, pemimpin upacara. Saya Katolik sejak lahir, kata dia. Jadi di masa yang lalu, Pak Darsana pernah membuka pos PI di tempat kami, di daerah kami. Dia bertanya apa kegiatan pelayanan saya di Singaraja. Saya ceritakan saudara kerinduannya untuk menjangkau orang-orang Bali, memberitakan Injil di sana. Dan dia berkata, apakah sudah ada tempat? Saya bilang, kami sedang bergumul, Bu, untuk sebuah tempat. Dia berkata, kalau begitu, pakai saja ruko saya. Itu ya. Jadi, saudaraku, dia ada ruko yang seperempatnya disewa oleh perawat, sementara sisanya kosong. Jadi kalau Bapak bersedia, nanti Bapak survei dulu lokasi, nanti setelah saya pulang dari Jogja, kita akan ketemu. Kalau perlu untuk renovasi, biar kami semua yang mengupayakan. Bapak Pendeta, tinggal pakai saja sambil nanti injili suami saya. Itu ya. Jadi saudaraku sekalian, dari sini saya bisa melihat Tuhan sudah atur sebegitu rupa.
termasuk juga dengan baliknya dari Grogak ke Singaraja lagi, saudara, yang itu bagi saya sangat menjengkelkan. Ternyata di balik itu Tuhan atur timing yang pas, saudara, untuk saya bisa bertemu dengan Ibu Nining ini. Begitu, saudara. Jadi bagi saya bukan kebetulan juga saya pakai kalung salib ini, saudara. Ternyata dari sini juga dia bisa melihat itu bahwa di balik orang-orang yang ada itu ada orang lain dari yang lain. Jadi saya mau ceritakan bagi hari ini kepada kita, ketika kita tulus melayani dengan beban yang luar biasa di hati kita mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Ternyata Tuhan tidak menutup mata. Tuhan sendiri sudah mengatur, merancang semuanya, dan memberikan yang terbaik untuk penjangkauan pelayanan kita ke depan. Dan mohon doanya, saudara, agar kerinduan kami bersama Aan, keluarga, untuk kami terus menjangkau Singaraja dan sekitarnya, Tuhan wujudkan dengan baik. Tuhan memberkati, Pak. Saya kira ini kesaksian saya. Haleluya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Tirta, Tuhan berkati. Kasih Pak Tirta, sering-sering jengkel ya Pak. Terima kasih. Jengkel biar ketemu berkat. Iya. Udah nggak jengkel lagi. Pak Tirta. Saya ada pertanyaan sedikit. Tirta, ini saya ada pertanyaan sedikit ya. Siap. Tadi yang dikatakan sama Ibu siapa namanya? Ibu Nining. Ibu Nining ya, Nining. Ya. Itu tempat yang rencananya mau disewa 500.000, yang harga pasaran itu 2 juta itu, bukan? Atau Ya, itu, lain lagi? itu yang Pak Aan lebih tahu, Pak. Dia sudah Oh, berkali-kali. oke, jadi ada 2 tempat ya. Satu Dua tempat. yang 2 lantai 500.000, yang ini ditawarkan Free. oleh Ibu Nining untuk Free. dipakai free. Ya. Itu Ibu Nining ya, puji Tuhan. Ya, yang Bu Nining yang free, Pak. Tuhan kita memang luar biasa ya, luar biasa, benar. Kadang-kadang kalau kita sering kali ya, nomor satu kita manusia ya, daging masih nempel. Nomor satu apa? Menggerutu ya biasanya ya kita. Termasuk saya. Oh begini, Ada Tuhan ada rencana lain supaya bisa duduk sebelahan. Kalau waktu itu mungkin nggak balik lagi, duduknya Nggak mencah. ketemu, Pak. Mungkin nggak ketemu atau tetap duduk di depan, si ibu itu duduk di tengah, nggak ketemu, nggak connect. Seperti lagu yang akan kita dengarkan sebentar, judulnya Janji Tuhan, di mana liriknya antara lain Tuhan tidak menjanjikan bahwa tidak ada badai, tidak ada ini, tapi Tuhan ada janji satu, pada saat ada badai, Tuhan ada di situ, ya. Begitu juga kita seringkali ngelihatnya sebagai badai. Oh, tapi kita mesti tahu bahwa pada saat ada badai, kita tahu Tuhan ada di situ. Waktu dia adalah yang paling tepat, yang paling indah, ya. Itu sebentar lagu yang kita nyanyikan, dan saya mengundang saudara pesaksi yang kedua untuk bersiap-siap untuk bersaksi sambil kita mendengarkan lagu ini, Janji Tuhan. Tolong Esther 1. Jangan mendengarkan, ikut nyanyi ya, buka mic-nya Ya, juga boleh, ikut nggak nyanyi. apa-apa. Lagunya ada, ini ada liriknya, bagus sekali. Hmm. Janji
Terima kasih itu saudara-saudara janji Tuhan ya beserta kita. Haleluya. Siapa akan menjadi bersaksi yang kedua? Mungkin Aan, Ari, Ayu, atau siapa lagi ini? Grup Indonesia Barat, Indonesia Timur. Oh, nggak bisa jangan. What's wrong? Halo. Hello. Hello, 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 hello. Kebuelan lu, Ben. Alam. Siapa Aku akan dulu mau bersaksi? bersaksi. Siapa Junjung ya? Oke. Ya, shalom, selamat pagi di Indonesia dan selamat sore di Pagi Amerika. Mohon Junjung. maaf, saya tutup kamera. Mau Kenapa? bersyukur kepada Tuhan karena doanya dijawab Tuhan. Terima kasih untuk semua teman-teman PPTK, grup Amin. tim doa. Joy udah dapat sekolah negeri dekat rumah, jadi Puji nggak Tuhan. jauh. Luar biasa. Ya, Puji memang Tuhan. tahun ini dari jumlah kapasitas sekolah negeri yang ada di DKI Jakarta hanya bisa 40% yang bisa masuk ke negeri begitu. Selain harus nilainya tinggi. Nah, tertolongnya Joy ini dari zonasi begitu. Karena dari rumah ke tempat sekolah cuma hanya 100 meter saja. Jadi dari segi usia dia nggak mungkin. Dari segi prestasi kan cuma 5%. Yang harusnya yang berprestasi itu dia harus punya bukan akademik yang dinilai ya. Tapi bagaimana dia punya kelebihan di bidang olahraga dan sebagainya. Dia punya kelebihan paskib, tapi waktu di SMP 195. Jadi nggak bisa diinput karena dia pindah kelas 3 di dekat rumah. Jadi nggak bisa diinput semua prestasi yang dia dapatkan dalam paskibnya yang kemarin. Nah, bersyukurnya jadi jalur zonasi dia masuk. Jadi saya tahu ini semua karena kasih Tuhan dan dukungan dari opa, oma, tante, mama tua, semua yang sudah memberikan support buat kami. Tuhan memberkati biar semakin sehat dan kuat dan Joy makin bertanggung jawab menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Oma, Opa. Joy-nya udah masuk sekolah mulai hari Senin kemarin. Puji Tuhan. Dia ada ospek. Tuhan berkati ya Oma. Shalom. Bu, tinggal dukungan doanya buat Rahel dalam minggu depan mendapatkan informasi dia dapat di mana. Itu aja yang mau disaksikan. Terima kasih. Puji Tuhan Tuhan. berkati. Puji Tuhan, terima Terima kasih. kasih. Junjung. Bu Pendeta Junjung, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa. Allah kita heran dan besar ya. Saya mengundang pesaksi yang ketiga untuk lanjut dengan menyaksikan kebesaran Tuhan. Silakan, sebelum kita nanti akan foto bersama. Boleh saya? Boleh? Ya. Puji Tuhan. Selamat pagi teman-temanku yang kekasih di dalam Tuhan, yang di Amerika, yang di Bali, Pak Tirta, Bu Aan, serta Pak Arya, semuanya. Sorry. Itu Bu Ariwati sama Bu Mas Ariwati. Aan. Iya, Mas Aan sama Mbak Ariwati. Ya, Mbak Ibu Tirta, Pak Ibu Esther 2 in Bali, dan Ibu Lydia. Tuhan, saya hanya kesaksian untuk adik saya yang ada di USA. Anaknya, cucunya itu mendapat tanda tangan dari Pak Presiden Joe Biden
puji Tuhan, anak Asia bisa mendapat tanda tangan, bahkan ditaruh di Gedung Putih. Dia punya human tracking bernama Jameson Elia Tomasoa. Jadi anak Asia yang terbaik mendapat tanda tangan dari Joe Biden dan dapat surat yang mana yang terbaik untuk anak Asia. Saya puji Tuhan, itu adik saya pelayanan di gereja Gemim, bahkan anaknya, cucunya pelayanan di gerejanya Philip Mantopani. Itu puji Tuhan yang terbaik. Namanya Jameson Elia Tomasoa. Saya bersyukur kalau adik saya bisa mendidik dengan baik cucunya, bahkan anak-anak mantunya untuk bergereja di USA dan melayani di sana. Menjadi choir, cucunya menjadi choir untuk gereja di USA. Saya bersyukur aja. Dan saya juga bersyukur, saya bertambah satu lagi untuk dibaptis minggu depan. Satu wanita dari Buddha. Saya bersyukur aja Tuhan kasih talenta saya untuk menuai jiwa. Jadi kalaupun dia dibaptis minggu depan, berarti saya 4 tahun saya ikut di PPTK. Tuhan pakai saya, bibir lidah perkataan saya untuk menuai jiwa yang ke-11 orang dalam 4 tahun. Saya bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan Yesus, di mana Tuhan pakai semenjak saya masuk di pusat pelayanan tubuh Kristus. Tidak mudah ya untuk menuai jiwa dengan, kalau Tuhan sudah pakai, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Buat saya bersyukur masuk di PPTK, pusat pelayanan tubuh Kristus, bisa menjadi menuai jiwa lebih banyak lagi. Cuman mereka itu tidak punya handphone, jadi tidak bisa untuk saya ajak ke PPTK, berarti mesti ke rumah saya penuh. Aduh, saya bersyukur aja nanti saya, kalau mereka punya handphone masing-masing, saya suruh mereka aja untuk ikut di grup PPTK. Sekian, puji Tuhan, apapun yang saya bisa jalankan, pelayanan untuk rumah Tuhan, saya akan jalankan dengan baik. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Ellen. Saya mau tanya, Ellen terbaik di dalam apa dan umur berapa anak itu? Umur 25. Terbaik Masih. untuk apa? Untuk prestasi apa dia bisa terbaik? Yang mana? Cucunya Ellen. Oh, Adiknya. cucunya. Penghargaan dari Joe Biden. Cucunya adik saya terbaik untuk human tracking. Dia menulis human tracking di untuk Pak Presiden Joe Biden. Dia kirim, kok tiba-tiba dapat surat. Nanti saya kirim suratnya. Saya dapat surat. Terbaiknya di dalam apa dia mendapatkan itu? Untuk Sampai ditaruh di istana Washington, itu maksud saya. Terbaik di bidang apa sampai dia mendapat award itu? Dia menulis judulnya human tracking. Human tracking. Mungkin Sama presidennya ditulis penulisan terbaik. Cuma ditulis begitu, penulisan terbaik untuk Jameson Elia Tomasoa. Judulnya human tracking. Jadi Human trafficking, bukan tracking. human tracking, ya. Jadi Trafficking itu adalah penjualan perempuan-perempuan untuk dijadikan budak seks, ya. Jadi mungkin dia tulis begitu bukannya untuk apa ya, tapi saya baca sih penulis yang terbaik, cuman tulisnya begitu aja. Ya, bagus itu bagus karena terus terang dari pihak Demokrat dan dari pihak
apa Biden gitulah ya, banyak dituduh soal human trafficking. Jadi dengan Biden melakukan itu, ditaruh di istana dan sebagainya, orang-orang melihat seakan-akan Biden tidak ada urusan dengan human trafficking, padahal sebaliknya. Ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Ya. Terima kasih, Ellen. Umur Usia berapa berapa dia? tuh Jameson tuh? Ellen. Ya. Umurnya berapa Jameson Thomas? Tunggu ya. Sekitar Belum. berapa? 19, 21? 17, mau 17. Oh, oke. Terima kasih, Ellen. Oke, thank you. Terima kasih. Nanti kalau ada kesempatan, George, saya mau jadi saksian yang keempat. Nanti aja sesudah khotbah. Oke, kita akan foto bersama. Mungkin Daniel pakai ini ya, pakai laptop ya. Bisa bikin foto kita atau Jumadi. Ya, saya bisa Pak George. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, tolong kameranya semua dibuka ya. Yang lemot-lemot nggak apa-apa, dibuka paling nggak lebih dari 1 menit ya. Senyum. Kita tertawa karena Tuhan kita heran dan besar. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Genit dong, Terima Ellen. kasih. Terima kasih. Terima kasih Daniel. Selamat pagi semua, selamat sore. Esther, happy Halo, birthday Edi. lagi. Pagi, Bu Nelly, Bu Wansan, Nelly. Sempat foto nggak ini tadi? Kalau belum kita ulang nih potret nih. Bu Edi ke foto nggak tadi? Ada. Ada. Oh ya, oke. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat datang Edi. Selamat datang Aan ya. Dan Ari. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang Daniel akan sampaikan, kita akan bernyanyi satu lagu yang lama ya. Saudara pasti tahu kalau saudara sering ke gereja GPIB atau gereja-gereja yang sebelumnya. Ada satu lagu judulnya Di Salibmu Ku Sujud. Ini satu lagu kalau nggak salah penyanyinya adalah penyanyi kesayangan saya, favorit saya, Victor Huta Barat. Silakan Esther 1. Kasihan pakai nomor saya. Kita nyanyikan lagu ini. Bagus sekali, indah kata-katanya dan satu Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang teman, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar
salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Terima kasih Tuhan. Yesus, janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, bersalin bersamanya, ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah, diriku selamatkanlah. Baik, saya persilakan Daniel untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, baik. Terima kasih Pak George, Bu Esther buat kesempatannya dan teman-teman semua. Terima kasih buat kepercayaannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tadi saya mendengar mana ya? Keluar ya, sebentar ya. Oke, tadi Bro Chandra mau kesaksian ya? Tadi saya dengar. Mungkin boleh kalau mau kesaksian, mungkin 2 menit, 3 menit, nggak apa-apa. Bukan, enggak, saya enggak. Oh enggak ya, nggak jadi ya. Oke, thank you brother. Oke, sebelum kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dulu, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur Bapa, Engkau telah menyertai hari lepas hari, hingga pada saat ini Bapa, kami boleh berkumpul melalui virtual Zoom ini Bapa. Kami rindu untuk terus dapat bersekutu, untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau pakai wadah ini Bapa, PPTK, menjadi alat-Mu, kami boleh berkumpul, berfellowship, saling memperlengkapi satu dengan lain. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami mau pakai firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Engkaulah jalan dan kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap pribadi kami, sehingga kami dapat memahami, belajar kebenaran firman-Mu.
semua untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam namamu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya yang ada di Indonesia, selamat sore juga yang ada di Amerika. Saya nggak sebutkan satu persatu ya. Puji Selamat pagi. Tuhan, kita bertemu lagi. Pagi. Ya, waktu-waktu berlalu begitu cepat. Tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya lihat Bapak Ibu begitu rajin dan bahkan sangat meresponi di grup ya. Walaupun saya di grup sepertinya hanya melihat saja, tapi saya bangga. Saya melihat teman-teman begitu meresponi apa yang ada di grup. Nah, termasuk meresponi apa yang akan kita lakukan pagi ini di virtual Zoom. Saya yakin percaya kita ada Zoom ini, kita sama-sama ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita motivasi Amin, utama, Daniel. ya Amin. kita punya motivasi utama kita pasti kita mau terus dekat sama Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Maka kita akan membaca firman Tuhan. Saya ambil dari Ibrani 6, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan 8. Bapak Ibu boleh baca juga dari tempat Bapak Ibu, tapi karena ini Zoom, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada kebanggaannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang terakhir dengan pembakaran. Bapak Ibu Saudara, saya sangat jarang secara pribadi mendengar khotbah dari Ibrani 6 ini, Saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya beberapa minggu lalu saya baca ini dan berulang kali saya coba memahami dan minta hikmat sama Tuhan. Apa maksud firman ini? Biasanya firman Tuhan itu satu perikop itu ada temanya, ada perikopnya di atas, Saudara. Ini nggak ada perikopnya, Saudara. Jadi saya bingung. Awalnya apa dan akhirnya apa. Biasanya ada alur ceritanya. Tapi 8 ayat ini saya baca satu ayat per ayat. Saya memahami sepertinya setiap ayat ini adalah satu topik, satu bahan khotbah tersendiri gitu loh. Jadi tidak berantai gitu. Tetapi jemaat Ibrani diingatkan bahwa orang-orang yang sudah percaya Tuhan, sekalipun orang yang sudah mengalami berjalan bersama dengan Tuhan, dikatakan bisa murtad, bisa berbalik, tidak percaya kepada Tuhan, dan bahkan lebih parah adalah menyakiti hati Tuhan. Ya, saya hari ini minta maaf, saya tidak berani untuk menghakimi siapapun, saudara. Tapi saya yakin dan percaya setiap orang yang mengalami Tuhan, ya, ada kecenderungan untuk lemah. Sebab kedagingan itu hampir menguasai setiap orang. Maka di
Ibrani dikatakan orang bisa jatuh kembali, bahkan murtad. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, bisa nggak orang yang percaya dan sudah ikut Tuhan bertahun-tahun murtad dan lari daripada Tuhan? Saya rasa bisa ya, Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan seorang pendeta besar pun bisa jatuh ke dalam dosa. Sangat bisa. Untuk itu firman ini sangat jelas. Artinya bukan hanya untuk anak-anak muda, sekolah minggu, ya, tetapi untuk semua usia harus diingatkan bahwa setiap kita harus mengalami namanya pertumbuhan di dalam Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu semua, saya memberi tema pada hari ini yaitu prinsip. Ya, jadi ada prinsipnya. Prinsip pertumbuhan rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ada 4 prinsip saya temukan dari ayat 1 sampai 8 ini, Bapak Ibu Saudara. 4 prinsip utama untuk mengalami pertumbuhan rohani. Yang pertama adalah prinsip besar, Saudara. Prinsip besar. Nah, ketika kita mau mengalami satu pertumbuhan dalam rohani kita, maka saya dalam pribadi saya khususnya, saya harus mempunyai salah satu prinsip, yaitu prinsip besar. Artinya begini, Saudara. Di dalam kehidupan kita ya, Saudara, pasti di dalam fase kehidupan kita ya, khususnya kita semua, di dalam kehidupan kita pasti mengalami namanya fase-fase dalam pertumbuhan, Saudara. Nah, kita harus mengalami di dalam Alkitab juga dikatakan kita harus mengalami pertumbuhan di dalam misalkan dalam pernikahan kita, ya, dalam keluarga kita. Kita harus mengalami pertumbuhan, ya, dalam pekerjaan kita juga, termasuk di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita, termasuk dalam kita mungkin yang masih aktif, yang mencari uang, yang bekerja gitu ya, sebagai profesional, pasti kita juga menginginkan satu fase pertumbuhan yang lebih baik. Saya rasa kita setuju ya. Nah, boleh nggak pertanyaan kita mengalami yang lebih baik? Rasanya boleh, apalagi dalam pertumbuhan rohani. Ya, begini saudara, saya awali dengan satu kesaksian ya saudara. Di gereja saya ada suami istri datang berjemaat. Suami istri kira-kira usia 50, 40 lebih, hampir 50 saudara. Suami istri datang dan berjemaat. Dan dia punya visi bagus saudara. Dia mau suatu hari mau punya gereja. Dia mau mengembalakan. Belum punya anak ya saudara, tapi mereka lagi bergumul punya anak. Tapi mereka rindu melayani dan punya gereja. Dan dia masuk gereja kami, dia mau memulai untuk berkhotbah gitu ya. Jadi sepertinya oke, gitu ya saudara. Sepertinya oke. Tapi apa yang terjadi saudara di gereja kami, kalau saya perhatikan saudara, gitu ya. Saya perhatikan, kadang-kadang kan di gereja kita selain fokus sama Tuhan, kan kita melihat orang saudara ya. Saya perhatikan ya saudara. Contohnya ya, ada sampah ya. Ini orang cuek aja, gitu ya. Di gereja. Contohnya apalagi saudara kursi berantakan, dia nggak mau benarin saudara. Dia maunya di atas mimbar khotbah begitu. Dia maunya mengembalakan saudara. Nah, suatu ketika saya dapat kesempatan, saya berbicara di atas mimbar. Saya nggak mau menuduh orang dan saya tidak berani menghakimi orang. Tapi saya katakan, saya memberi contoh. Tadi pagi sebelum saya naik mimbar untuk sharing, saya bilang, parkiran di depan itu penuh saudara. Bukan karena jemaat banyak saudara. Karena di samping gereja dan belakang gereja kami itu, setiap hari Minggu itu ada taruhan burung saudara. Adu burung. Bunyi burung itu yang mereka pertaruhkan, judi saudara. Jadi karena lahan parkir di gereja kami sangat strategis dipakai sama motor-motor itu. Sehingga jemaat itu yang begitu datang kesulitan parkir. Dan saya membereskan motor itu saudara. Satu persatu saya bereskan supaya jemaat bisa parkir saudara. Begitu saya masuk ke gereja, kadang-kadang habis gereja,
Ya, sebelum mulai gereja ada sampah, saya bersihkan dulu, saudara. Saya nggak mau kelihatan jorok, kalau apalagi kalau ada jemaat datang baru masuk, itu kotor, saudara. Saya nggak bisa, saudara. Itu saya ambil sampahnya di lantai, saya masuk ke tong sampah. Kalau tong sampah sudah penuh, saya buang keluar, saudara. Secara manusia, saudara, saya berpikir, ini gereja mertua saya, saudara. Dia punya staff, ya. Ini secara manusia, ya, saudara. Bahkan ruko yang ditempati jadi gereja ini adalah mertua saya yang beli, saudara. Saya menantunya, saudara. Secara manusia, ya. Ada staf yang memang harus dipekerjakan untuk membersihkan itu, saudara. Tapi saya melihat, ya, secara manusia, saudara, ada orang yang mau khotbah, gitu ya, mau melayani, mau punya gereja, mereka nggak mau melakukan hal-hal yang kecil itu, saudara. Ya, sehingga saya berkata, tidak ada bedanya saya merapikan motor dengan berkhotbah di atas mimbar ini. Tidak ada bedanya ambil sampah, buang sampah dengan saya mengajar, saudara. Sama-sama melayani. Jadi prinsip besar ini bukan sesuatu yang dikerjakan kelihatan besar langsung, saudara. Ya, kita dipercayakan dari hal yang kecil. Kita tentu mendambakan sesuatu yang lebih besar, saudara. Nggak ada salahnya. Setelah kita mendapatkan yang besar, kadang-kadang kita pengen lagi menjadi yang terbaik, saudara. Mendambakan yang terbaik. Ketika kita mendambakan yang terbaik itu, kita sudah dapat. Kadang-kadang kita lupa pada hal-hal yang kecil. Kita tidak setia pada hal-hal yang kecil itu dulu, saudara. Makanya saya memberi prinsip yang pertama adalah prinsip besar. Kita dipercayakan dari hal kecil, mau menjadi besar, mau menjadi yang terbaik, tetapi jangan lupa pada perkara-perkara yang kecil, saudara. Setia dari perkara-perkara yang kecil. Ya, saya memberi ilustrasi seperti jemaat itu, saudara. Tapi saya tidak bisa menegur secara nama. Tapi saya lebih baik memberi contoh. Biarlah kalau ada kesempatan mereka melihat apa yang kita lakukan, itu mungkin lebih baik, saudara. Ya, jadi setialah pada perkara-perkara yang kecil kalau kita punya prinsip yang besar, saudara. Kita harus punya misi. Ya, setia pada misi. Setia pada misi kita dari yang kecil, saudara. Jangan lupakan setia daripada misi yang kecil. Ya, misi kita kan untuk melayani Tuhan. Ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi jangan lupa kalau kita punya prinsip yang besar untuk menuju kehidupan yang lebih baik, bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus setia pada perkara-perkara yang kecil, saudara. Nah, itu kesaksian saya yang pertama. Nah, masih menyangkut tentang prinsip besar ini, saudara. Saya juga sering nonton, saudara. Nonton film, terutama film perang, saudara. Kalau cowok ya, saya cowok nggak tahu ya, Bapak Ibu Saudara suka film nonton apa? Mungkin ada yang film Korea, ibu-ibu saya nggak tahu ya. Ada film setan di Indonesia, banyak film setan juga, saudara. Tapi saya pribadi suka nonton film perang, saudara. Perang Dunia Pertama, Perang Kedua, gitu ada sejarah ya. Perang di perang seperti di Roma gitu ya, banyak film di Netflix itu film-film perang, saudara. Di dalam film perang kalau kita sering melihat, saudara, khususnya yang cowok-cowok ini ya, bapak-bapak, kita tahu bahwa di dalam perang besar ribuan tentara itu mereka punya divisi namanya divisi seperti dokter itu. Di dalam perang itu ada dokter, saudara. Benar nggak Pak Jas kira-kira? Ada ya, benar ya Pak Jas ya? Ada tim dokter ya dalam perang itu ya? Iya, ada. Iya, ada tim dokter, ada Tim juga medis yang ya. ya ada yang tim ahli dalam bom ya. Ada juga teknisi bahkan di dalamnya. Ketika alat berat mereka rusak, bahkan juga ada. Tapi yang menarik perhatian saya, saudara, di dalam perang itu ada divisi khusus yang namanya sanitasi kebersihan. Nah, pernah dengar nggak, saudara? Pak Jos pernah dengar nggak, Pak Jos? Di dalam perang. Belum. Ya, Belum biasanya ya? mungkin bagian dari tim itu ya, utility ya. Iya. Saya nggak tahu, Makanya masih tahu bahwa ada divisi yang khusus untuk bangun jembatan. Jadi kalau dia menyeberang satu sungai
supaya Iya, bisa ke sana ada tim khusus bikin jembatan. iya. Tapi ini lebih spesifik, Pak Jos ya. Ini Thank you. ada di, ya, thank you, Pak. Ini ada divisi sanitasi kebersihan gitu lah, ibaratnya kalau bahasa Indonesianya. Jadi tugas mereka, saudara, mereka Cuci WC. menyiapkan sabun, saudara. Ya, aneh ya, ya, menyiapkan sabun, terus mereka harus menyiapkan sumber air. Jadi kalau perang ribuan, ratusan ribu orang, saudara, mereka harus siapkan sabun, ya, harus siapkan air bersih. Bahkan mereka nggak lupa juga untuk menggali parit, saudara, parit panjang gitu, sulit untuk mengaliri air bersih. Karena kalau ribuan orang, mereka nggak bisa cari sungai gitu ya. Ya syukur kalau memang base campnya dekat sungai. Tapi ada kalanya memang harus di atas bukit gitu loh. Ya, mereka harus siapkan parit, saudara. Selain untuk air bersih, juga harus untuk air kotor. Nah, saya bingung kenapa harus ada air kotor. Karena begini, saudara. Minta maaf ya, saudara. Kalau mereka harus kencing, prajurit, mereka harus pup, ya, BAB itu, mereka tidak usah pergi jauh-jauh meninggalkan tim mereka, saudara. Itu kan berbahaya, jalur musuh. Nah, mereka sudah pikirkan jalur itu, saudara. Nah, saya berpikir ya, saudara, kalau mereka pup gitu ya, gitu ya, saudara, pipis di dekat base camp mereka, nggak ada paritnya, saudara, buat ngailirin kotoran mereka, saudara. Nah, nggak ada got itu, saudara, nggak ada tempat pembuangan itu. Mereka juga tidur situ, pup dekat situ. Kalau malam-malam hujan deras, saudara, angin kencang, maka bisa kemana-mana itu kotoran, saudara, bayangin, saudara. Ya, dan sangat berbahaya ternyata. Selain mereka juga punya tim masak ya, yang ahli memang mereka dibekali gitu, ada yang mengolah khusus bagian makanan juga, ya. Mereka harus menjaga kebersihannya, saudara, menjaga kebersihan dan kesehatan para prajurit. Jadi kalau kotoran itu kena makanan mereka, saudara, bisa menjadi virus dan bakteri, sehingga prajurit itu bisa sakit secara massal, saudara. Nah, kalau prajurit sakit, maka mereka nggak bisa berperang dengan efektif, saudara. Contoh diare total atau terjadi virus apa, saudara? Ya, maka itu sangat berbahaya. Saya pikir, oh ini fungsi divisi ini ya, ternyata sangat berpengaruh ya. Nah, divisi ini, saudara, jarang ada yang mau ambil, saudara. Biasanya orang mau jadi kapten, jadi tim kepala regu, kepala tim ini, saudara. Tim ini jarang ada orang mau. Makanya di film-film ini jarang ditayangkan divisi khusus film ini. Pasti kalau film ini disorotnya perang atau ahli strategi seperti apa, saudara. Jarang disoroti ini, ya namanya film perang ya, saudara. Tapi divisi ini memang ada, saudara. Divisi sanitasi kebersihan. Dan divisi ini tidak ada, jarang ada orang mau. Yang mau biasanya ambil divisi ini adalah uh, 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 anggota tentara yang takut mati, saudara. Yang takut mati yang mau ambil divisi ini. Takut mati, saudara. Kenapa dia mau ambil ini? Dia takut mati. Dia mau jadi seorang tentara gitu ya. Kelihatan keren, saudara ya. Tapi dia takut mati. Maka dia taruh di belakang, saudara. Dia tugasnya seperti itu, saudara. Tapi ternyata tugas ini sangat penting untuk kelangsungan dalam dunia perang ini, saudara. Seperti saya ilustrasi tadi, saudara. Saya merapikan motor, saya membuang sampah. Itu untuk menunjang satu visi dalam satu pelayanan yang begitu penting, saudara. Ternyata, oh ini maksudnya ya Tuhan, saya bilang. Ya, jadi prinsip besar ini baik adanya menurut saya. Kalau kita mau mengalami prinsip dalam pertumbuhan iman. Prinsip besar, ya, dari kecil menjadi besar, menjadi lebih baik. Tapi jangan melupakan visi dari Tuhan. Apa yang Tuhan pekerjakan, Tuhan percayakan kepada kita dari hal kecil. Setia dari perkara kecil. Maka firman Tuhan dengan jelas berkata, kalau kita setia dari perkara kecil, maka Tuhan akan menambahkan ya perkara-perkara yang besar. Tuhan percayakan kita yang lebih baik, yang lebih besar. Oke, mungkin itu prinsip pertama, saudara. Yang saya kedua, saudara, supaya kita seperti jemaat di Ibrani ini, saudara, mereka sudah mengenal Tuhan. Kita ingat juga jemaat bahkan keturunan dari bangsa Israel, mereka sudah percaya bahkan diberkati Tuhan, tapi mereka juga mengecewakan Tuhan, jatuh ke dalam dosa,
yang besar, saudara. Mereka menyembah Baal-Baal ya, bahkan kayu-kayu mereka sembah, ya tanah-tanah bentuk mereka yang bentuk mereka sembah, patung-patung mereka sembah. Mereka menyakiti hati Tuhan. Jadi orang yang sudah di dalam Tuhan mereka jatuh lagi, saudara. Mereka bukan lagi bertumbuh, mereka jatuh, saudara. Kita lihat kasus di Indonesia juga begitu. Anak-anak Tuhan, jenderal, saudara, bisa bunuh anak buahnya, saudara. Anak-anaknya Tuhan itu, saudara. Ya, mereka korupsi berapa ratus triliun, saudara, merugikan negara, saudara. Itu anak-anaknya Tuhan. Mereka jatuh, saudara. Mereka punya mimpi dulunya menjadi orang besar, saudara. Tapi pada akhirnya mereka jatuh, saudara. Bukan bertumbuh dan menjadi berkat. Nah, hari ini kita diingatkan, saudara, kalau kita rindu bertumbuh dalam Tuhan, kita harus tetap jaga hati kita. Setiap permisi kita, ya, saudara. Setiap dalam perkara kecil. Amin, saudara. Nah, prinsip yang kedua untuk bertumbuh dalam Tuhan, saudara, adalah prinsip mengasihi atau mencintai dengan lembut. Yang kedua, prinsip untuk mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Yang kedua adalah mencintai dengan lembut atau mengasihi dengan lembut, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu, ya, manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, kalau kita bicara mengasihi, artinya ada dua arah, saudara. Secara manusia, mengasihi diri sendiri dan juga mengasihi orang lain. Kita punya kerinduan mengasihi orang lain, saudara. Betul ya, kita punya keluarga, mengasihi pasangan kita, mengasihi anak kita, mengasihi menantu, bahkan cucu cicit kita, saudara. Nah, ada orang-orang tertentu ya, saudara, mengasihi itu dengan gak lembut, saudara. Dengan keras, saudara. Disiplin, ya, dengan keras. Ya, hari-hari ini anak-anak itu cenderung lebih kepada apa ya, kritis, saudara. Saya bahasanya kritis, seperti anak saya. Jadi kalau anak saya, kalau saya mengasihi mereka, nggak bisa namanya dipukul lagi, saudara. Kalau zaman dulu, saya mungkin dimasukin karung sama papa saya, digelindingin ke sungai, saudara. Nah, didiknya seperti itu. Yang tolong, kalau nggak keluarga, ya tetangga saya yang tolong. Kalau nggak, mati tenggelam. Ya. Dia mau didik anaknya seperti itu, disiplinnya. Tapi dia punya hati sebenarnya mengasihi, saudara. Tapi itu yang harus bergeser caranya. Makanya firman Tuhan, jangan pakai cara yang lama, kata firman Tuhan. Tapi harus mengalami satu kepenuhan di dalam Kristus. Mengasihi dengan lembut. Kita melihat sosok Yesus yang begitu lembut mengasihi, saudara. Nah, istri saya, saudara, sekali lagi saya pernah cerita tentang istri saya, dia mengasihi anak saya juga. Tapi suatu hari dia beli online, beli rotan, saudara. Dia beli rotan untuk mau mendidik anak saya, memukul anak saya. Saya bilang, aduh, saya bilang, saya nggak tega kalau anak cewek dipukul pakai rotan, saudara. Ya, saya nggak bisa, saudara. Saya bilang nggak bisa pakai cara itu. Anak itu kritis. Contoh lagi, saudara. Anak saya lagi makan, dia juga makan, kita lagi makan. Anak main HP, saudara. Nah, istri saya bilang, kalau makan, jangan main HP. Makan dulu. Tapi istri juga main HP, saudara. Nah, dia mendidik seperti itu. Nggak bisa, saya bilang. Ya, kalau kamu menegur anak jangan main HP, kamu juga harus memberi contoh. Tidak boleh main HP, saudara. Dia marah-marah, saudara. Marah-marah. Anaknya main HP. Begitu, saudara. Mau tidur, main HP sampai tengah malam. Gitu ya, saudara ya. Dia marah anak saya. Gitu ya. Dengan kenceng. Saya bilang, nggak boleh. Sedangkan kita, kamu, gitu ya, juga main HP. Dia melihat, saudara. Nah, itulah saya bilang, harus mengasihi dengan lembut. Dengan cara memberi contoh yang baik, saudara. Seperti untuk diri sendiri. Kalau kita nggak mau dikasarin, kita firman Tuhan ya, diistilahkan seperti itu. Kalau kita nggak mau dikasarin, kita nggak boleh kasarin orang lain. Mengasihi diri sendiri gitu loh. Jadi kalau kita mau mengasihi orang lain, seperti mengasihi diri sendiri. Nah mungkin saya nggak tahu ya saudara, mungkin dulunya istri saya dididik oleh mertua saya itu sangat keras. Nah sehingga dia mau coba dengan metode itu lagi untuk kepada anak saya. Saya bilang nggak bisa. Hari ini kita mengenal Kristus yang lebih lembut, kita mengasihi hal lebih lembut, ya. Bukan lemah gemulai ya saudara, dengan lembut. Nah itu prinsip kedua saudara untuk mengalami prinsip pertumbuhan rohani. Yang kedua adalah mengasihi dan lembut, mencintai dengan lembut. Ya, kita harus mengasihi
Yang pertama adalah pasanganmu, ya. Kita harus mengasihi pasangan kita. Kita juga tentu yang pertama mengasihi Tuhan ya saudara. Ini secara manusia kita selain dari yang pertama mengasihi Tuhan, mengasihi pasangan kita, yang kita masih ada pasangan ya saudara. Kemudian kita juga harus mengasihi tetangga-tetangga kita. Barulah yang terakhir adalah kalau bisa ya saudara, kita belajar firman, kita mengasihi musuh-musuh kita. Amin saudara. Jangan dibalik-balik saudara. Kita mengasihi musuh dulu, kita berkata kesaksian, aku mengasihi musuh kita, aku berdoa untuk musuh kita, tapi kita tidak mengasihi pasangan kita. Buat apa saudara? Mengasihilah Tuhan Allahmu, kasihlah pasanganmu, ya, termasuk keluarga kita, kasihlah tetanggamu. Kalau ada kesempatan kita keluar rumah, kita ketemu tetangga kita berkata, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, hari ini rajin ya siram tanaman. Kita mengasihi mereka saudara dengan lembut. Kita berkata-kata dengan lembut. Ya saudara ya. Kemudian kalau bisa, yang terakhir, kalau bisa saudara, kasihlah musuhmu. Ya. Minimal kalau mereka nggak datang, minta maaf sama kita berdoa untuk mereka. Amin saudara, kita praktekkan ya. Itu supaya kita bisa mengalami satu fase pertumbuhan dalam Kristus. Yang ketiga, saudara, ini menurut saya prinsip yang paling sulit untuk kita lakukan, saudara. Prinsip yang paling sulit bagi saya lakukan, yaitu prinsip jangan khawatir, saudara. Ya, kenapa kita mau bertumbuh di dalam Tuhan? Ya, harus pakai prinsip ini, saudara. Sebab di dalam firman Tuhan, saya sering baca, saudara, firman Tuhan berkata, jangan khawatir, saudara. Saya pakai prinsip ini, jangan khawatir. Memang secara kedagingan kita banyak kekhawatiran nih, saudara. Ya, kita khawatir, maka kita kadang-kadang berdoa, minta Tuhan tolong. Minta Tuhan tolong. Termasuk dalam pelayanan kita, saudara. Ya, mungkin tadi kita dalam pelayanan kita pengen ya seperti brother kita Tirta yang mau pelayanan lebih baik. Kita juga ada secara manusia ada kekhawatiran bagaimana ini bisa nggak ya, ini bisa nggak ya. Tapi Tuhan perlengkapi, saudara. Tuhan menjadikan lebih baik. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir, melangkah terus. Ya, harus di dalam kekhawatiran itu tentu harus ada sesuatu yang dilakukan, saudara. Bukan hanya bilang dalam hati dan mulut kita aja, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Bukan. Tetapi ada sesuatu tindakan, ada actionnya, do something-nya, saudara. Ada langkah yang harus kita lakukan. Sehingga kekhawatiran ini tidak lagi menjadi beban dalam kehidupan kita, saudara. Nah, firman Tuhan juga berkata, ya jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, saudara. Karena kesusahan besok ada tersendiri, saudara. Nah, masalahnya kalau kita pendam kekhawatiran kita hari ini, kita bawa kekhawatiran itu untuk besok, padahal besok itu udah ada kekhawatirannya tersendiri, saudara. Masalah yang tersendiri. Jadi double kan, saudara. Kalau kita bawa lagi lebih panjang, saudara, untuk lusa, untuk minggu depan, untuk tahun-tahun ke depan, maka beban itu semakin banyak, saudara. Tetapi ingat, saudara, di dalam kekhawatiran itu saya ingatkan kembali ya secara pribadi saya harus lakukan sesuatu yang baik. Do something. Action, saudara. Ya, kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih besar, contoh yang tadi ya, kita pengen ekonomi kita lebih baik, saudara, ya pasti kita misalkan kita harus bekerja lebih baik dong, seperti itu. Ya, kalau kita tidak mau dibenci orang gitu ya, kita juga jangan cari musuh, saudara, gitu ya, seperti itu. Jangan khawatir, selama yang kita baik itu kita lakukan, saudara. Yang harus kita khawatirin itu kalau kita hari ini, baik kemarin itu sudah melakukan dosa, saudara. Kita nggak minta maaf dan tidak minta maaf dan tidak kita berdoa sama Tuhan. Itu yang bahaya, saudara. Ya, selain minta maaf sama orang yang berkaitan, ya, saudara. Nah, makanya harus ada satu tindakan. Kalau kita bikin salah sama orang, kita khawatir, orang benci sama kita datang kepada orang itu minta maaf, saudara. Dan kita minta maaf sama Tuhan. Itu salah satu tindakan yang harus kita lakukan untuk menghilangkan kekhawatiran itu. Sehingga kekhawatiran itu tidak kita bawa ke hari-hari berikutnya, saudara. Ya, kira-kira seperti itu ya, saudara.
Nah, prinsip yang ketiga. Saya ada catat saudara di Filipi 4, saya bacakan untuk saudara ya. Di Filipi 4 ayat 11. Saya mengatakan ini bukan karena saya membutuhkan, karena saya telah belajar untuk merasa puas apapun keadaannya. Aku tahu apa artinya kekurangan dan aku tahu apa artinya kelimpahan. Saya telah mempelajari rahasia untuk merasa ya puas dalam segala situasi, baik kenyang maupun lapar, baik hidup berkelimpahan maupun kekurangan. Saya bisa melakukan segalanya melalui Dia dan yang memberi saya kekuatan. Ya, saudara, nanti itu salah satu ayat pendorong kita ya, pelengkap di Filipi 4 ayat 11 ini Tuhan. Karena kita manusia sekali lagi hidup dalam kedagingan, orang yang hidup dalam kedagingan pasti ada merasa kekhawatiran, saudara. Ya, saudara. Nah, itu adalah prinsip yang ketiga. Prinsip jangan khawatir, saudara. Untuk bisa kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, yang terakhir, saudara, yang terakhir, prinsip yang keempat untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan adalah prinsip berkebun, saudara. Prinsip berkebun ini artinya begini, saudara. Kita menabur, kita menuai. Nah, ini saya pakai dalam kehidupan saya, saudara. Prinsip berkebun ini, saudara. Orang berkebun, saudara, pasti dia menginginkan suatu hari dia bisa menikmati, saudara, hasil yang dia kerjakan di dalam kebun itu, saudara. Ya, waktu saya masih muda dan masih anak-anak di kampung halaman saya di dalam hutan, saudara, pedalaman ya, saudara. Ya, listrik aja masuk tahun 90-an. Saya ini di bawah tahun 90-an, saudara. Kampung kami sangat kecil, saudara. Suatu hari saya kepikiran pengen tanam pohon apel, saudara. Karena di kampung saya nggak ada yang jual apel, saudara. Nggak ada yang jual kalau di pasar nggak ada yang jual apel. Kalau rambutan banyak, ya durian berlimpah gitu ya. Sampai bosan, sampai makan nasi pun pakai durian gitu. Ya, itu banyak sekali. Buah cempedak, ya. Buah-buah hutan banyak sekali, saudara. Tapi buah apel ini jarang, saudara. Kalau bisa ada apel itu biasanya orang ke kota, dia beli, bawa pulang, saudara. Di pasar jarang. Kalau hari ini mungkin ada. Kalau hari ini mungkin ada ya. Mungkin karena ada 30-40 tahun ya, ada perkembangan gitu ya. Nah, saya pengen tanam buah apel, saudara. Cari bibitnya, saudara. Ya, benihnya itu. Nah, ada beberapa benih, saudara. Ada benih bayam saya tanam. Ya, saya tanam lagi benih yang lain. Saya tanam lebih benih yang satu di belakang. Saya pikir pohon apel harusnya ada di belakang yang lebih besar. Kalau depan kan menghalangi tanaman yang lain. Sehingga saya nggak kelihatan bayam segala macam. Saya tanam, ya, saudara. Tahun berganti tahun, saudara, saya bilang papa saya, Pak, mudah-mudahan ini pohon apel ya. Katanya. Kata papa saya, ini bukan pohon apel, ini pohon jengkol, katanya. Ternyata buahnya hitam gitu ya, bulat, saudara. Buah jengkol, saudara. Saya bodoh banget ya masih kecil dulu ya, saudara. Kalau benih apel kan kecil ya bijinya, saudara ya. Ya, kayak biji bayam gitu ya katanya. Kalau jengkol kan bulat gede ya, saudara. Saya pikir sekarang ya, dulu bodoh banget ya, nggak bisa bedain benih. Tapi saya punya kerinduan tanam pohon apel, saudara. Yang tumbuh pohon jengkol. Makanya sampai hari ini saya suka makan jengkol, saudara. Karena saya dulu tanam jengkol. Ya, saudara ya. Kalau dulu tanam benihnya pohon apel, mungkin saya sekarang hari ini suka makan apel ya. Artinya begini, saudara. Nggak mungkin lah kalau saya tanam benih pohon tomat, saya mau pengennya menuainya pohon durian, saudara, buah durian. Saya suka durian. Nggak mungkin lah saya tanam pohon tomat, mau tuainya pohon 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 apel atau pohon durian. Nggak mungkin, saudara. Ya, nggak mungkin ya, benar ya, saudara. Nah, nggak mungkin juga kalau kita lakukan sesuatu yang nggak baik, terus kita minta perkenanan Tuhan, saudara. Nggak mungkin dong. Kalau kita melakukan dosa, terus kita merasa layak di hadapan Tuhan, rasanya nggak mungkin, saudara. Maka kita nggak bisa mengalami fase pertumbuhan itu, saudara. Kalau kita mau bertumbuh, harus ya menanam yang benar, saudara. Menanam yang benar, saudara. Ya, tanam yang baik, saudara. Benih yang baik. Tanah yang subur.
nggak sampai situ, saudara. Memang dalam proses kehidupan itu, sistem berkebun ini, fase ini ada proses, saudara. Benih yang sudah benar, bibit yang sudah benar, di tanah yang subur yang tepat, mungkin itu ada kesempatan tumbuhnya lebih baik, saudara, dibanding yang lain. Tetapi dalam proses perjalanan, seperti jemaat ya, jemaat Israel, mereka bukan bertumbuh, mereka lari daripada Tuhan. Ada prosesnya di tengah perjalanan, banyak godaannya, saudara. Mungkin hari ini kita sudah menikmati karunia Tuhan, sudah menikmati anugerah dari Tuhan. Kita mengesampingkan, ya, bahkan jauh daripada Tuhan. Tapi kita menginginkan pertumbuhan dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Kita menginginkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, ini faktor yang nggak bawa bahaya, saudara. Kita masih punya akar kepahitan. Bentar ya, saudara. Yang ini ada penerusnya, saudara. Dia mengikut, saudara. Ini sebentar ya, saudara. Nah. Sebentar ya, saudara. Dia mau Boleh ikut nongol ini. dong, lihat dong. Baru bangun ini. Udah besar. Ya, iklan dulu ya, saudara. Hasil Iklan dulu ya. yang ditabur. Ini yang dituai. Aduh ya. Cakep ini, Daniel montok. kecil. Lucu. Nah, ya, tuh. Handphone. Biasa, saudara. Ini Juan ya, Juan Oliver. Dia kalau bangun pagi, pasti carinya saya, saudara. Dia carinya saya, bukan cari mamanya, saudara. Itu pasti cari saya. Biasanya saya pagi-pagi, saya ajak main, saudara. Ya, itu dia merasa dia perlu saya, gitu ya. Bahkan kalau mandi, maunya sama saya, saudara. Karena dari bayi, mandinya sama saya, saudara. Keluar dari rumah sakit, ya saudara ya, baru 1 hari, 2 hari, kita lap, saya ngelap, saudara. Pekalongan. Istri saya nggak bisa, saudara. Jadi 3 anak saya, saudara, usia 13, 10, usia 1 tahun lebih ini, hampir 2 tahun, saudara. Saya mandiin semua, saudara. Saya pakai bedong, saudara. Tali pusarnya saya apa namanya? Saya kasih obat, saudara. Kan kalau masih bayi ya, baru berapa hari, saya lapin semua. Saya ajarin istri saya. Istri saya takut, saudara. Bahkan dia pernah coba mandiin, hampir tenggelam, kelelep, saudara, di itu baskom, saudara. Saya tarik cepat-cepat, saudara. Aduh, saya kaget. Makanya istri saya trauma dan nggak berani mandiin anak. Ya puji Tuhan lah. Karena saya nggak ada orang lain ya, saudara, ya, saya mandiin, saudara. Tapi impact-nya, saudara, ada kedekatan antara anak dan saya, saudara. Jadi kalau ada apa-apa, anak-anak kadang-kadang cari saya dulu, saudara. Makanya saya bilang, ya mungkin ada hubungannya dengan ini, saudara. Kita berharap kita mau dekat sama anak, sama cucu kita, tapi kita nggak pernah punya waktu sama mereka, saudara. Rasanya nggak mungkin. Nah, mungkin ada hubungannya dengan prinsip berkebun ini, saudara. Ya, kita coba kait-kaitkan lah kira-kira seperti itu, karena nggak sengaja ada anak-anak saya ya, saudara ya. Ya mungkin seperti itu. Kita menginginkan kedekatan kita sama cucu kita, sama menantu kita. Tapi kita nggak pernah punya waktu sama mereka, saudara. Kita punya kesibukan sendiri, saudara. Ya, mungkin suatu hari kita merindukan ya, saudara. Merindukan ya. Dari jauh-jauh gitu ya. Opa gitu ya. Oma gitu ya. Dia datang peluk ya, saudara ya. Kita rindu ya. Bukan kalau lihat mertuanya dia lari, saudara. Pura-pura dia cari kesibukan yang lain. Kalau bisa pura-pura telepon atau bisnis keluar dia pergi. Kita jangan sampai seperti itu, saudara. Hari ini Tuhan Yesus memang baik, ya. Beri kita kesempatan, saudara. Kita belajar firman ya setiap hari. Maka kalau mau bertumbuh dalam Tuhan, nggak ada waktu kapan, saudara. Setiap hari, setiap hari. Makanya saya suka analisa dalam hidup saya setiap malam. Sebelum doa malam, sebelum tidur, saya analisa 1 hari ini. Apakah hidupku berkenan di mata Tuhan atau menyakiti hati Tuhan, saudara? Kalau aku dapati aku bersalah kepada Tuhan, aku minta maaf sama Tuhan. Minta maaf. Kalau besok berdoa lagi, aku dapati, oh mungkin aku kesal hari ini sama istri. Aku minta maaf lagi sama Tuhan. Sepertinya, waduh, sulit ya, saudara. Setiap hari. Kalau besok lusa lagi didapati, sepertinya, oh cocok nih. Kayaknya nggak bersinggungan nih. Kayaknya seturut nih dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, aku bertumbuh dalam Tuhan, aku bilang.
Terima kasih Tuhan kalau aku boleh bertumbuh. Ya, memang hari-hari ini ya godaan begitu banyak, saudara. Begitu banyak. Iblis itu saya rasa memang cara kerjanya dari keluarga, saudara. Dari keluarga. Bukan dari pekerjaan atau dari apanya. Dari keluarga. Dia mau rusak keluarga dulu, saudara. Kan saya harus jaga baik-baik, saudara. Di dalam. Nah, itulah yang saya bisa sharingkan untuk Bapak Ibu Saudara, ya untuk kita semua, untuk pelajaran buat saya pribadi, saudara. Saya mau melakukan minimal 4 prinsip ini dalam hidup saya. Ya, mengapa saya bilang prinsip? Ya, tidak cuman kata bertumbuh dalam Tuhan. Prinsip itu saya masukkan artinya saya harus tetap di dalam Tuhan, harus melakukan kehendak Tuhan, ada yang harus saya lakukan. Makanya saya bilang prinsip bertumbuh dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah yang tadi punya prinsip besar. Prinsip besar, Tuhan percaya pada kita dari hal yang kecil, kita merindukan hal yang besar, merindukan yang lebih baik. Setelah kita mendapatkan yang lebih baik, kita mau mendapatkan yang terbaik. Nggak ada salahnya, saudara. Tapi jangan lupa pada visi kita, misi kita di dalam Tuhan untuk mengasihi Tuhan, setia dari perkara-perkara yang kecil. Yang kedua, saudara, saya ulang lagi sebagai rangkuman untuk kita, saudara, adalah mengasihi dengan lembut, mencintai dengan lembut, ya, mengasihi orang lain seperti mengasihi kita diri sendiri. Yang ketiga, jangan khawatir, saudara. Jangan khawatir. Ini firman Tuhan yang berkata. Secara manusia, secara pribadi, saya juga khawatir, saudara. Saya juga khawatir. Apakah bisa ya besok ya, misalkan, atau hari ini, gajian tukang-tukang saya, saudara. Ya. Saya punya uang keterbatasan. Bisa nggak ya saya menggaji tukang saya 30 orang ya? Saya khawatir kadang-kadang, saudara. Ya. Saya nggak mau paksa-paksa klien saya bayar kalau belum jatuh tempo, saudara. Saya nggak mau. Tapi kalau kita tetap lakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita, dalam bidang kehidupan kita, Tuhan bilang, Tuhan udah bersama dengan kita kok. Tuhan beserta kita. Roh Kudus sudah bersama dengan kita. Roh Kudus ada dengan kita. Masalah kita adalah masalah juga Roh Kudus. Masalahnya Tuhan. Selama kita hidup dalam kebenaran, saudara. Masalah kita adalah masalah Tuhan juga. Selama hidup kita berkenan di mata Tuhan. Jadi jangan khawatir, kata Tuhan. Tuhan beserta kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Yang keempat, prinsip berkebun tadi, sekali lagi, prinsip berkebun artinya kita harus menabur supaya kita punya kerinduan juga untuk menuai. Kalau hari ini kita diberkati, ya kita juga harus punya prinsip juga bisa memberkati yang lain. Selain kita berkebun terus, saudara. Ya, buahnya itu kita selain nikmati, kita juga bisa bagikan kepada orang lain. Apapun profesi kita, mungkin kita hanya sebatas mampu berdoa, ya. Kita punya karunia berdoa. Kita berdoa untuk lain. Mungkin Ibu Sri dan Pak Sam melayani ke pedalaman-pedalaman. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Bergerak, berjalanlah. Gitu. Itu yang Tuhan inginkan. Menabur di sana, saudara. Kita nggak tahu kapan itu menuai. Tapi ada janji Tuhan, iya dan amin. Yang pasti, saudara. Yang pasti hidup dalam kekekalan. Itu yang kita kejar yang utama, saudara. Supaya pertumbuhan itu kita sampai pada akhirnya Tuhan mendapati setiap kita setia dalam Tuhan. Amin, saudara. Mungkin itu adalah firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Semoga kita semua bisa diberkati ya. Amin. Amin ya. Amin. 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 Terima kasih. Kita Daniel. Bro Daniel. Terima kasih, Tuhan Daniel. berkati. Ya, Firman yang sama-sama. menguatkan. Terima kasih. Terima Tamsia. kasih Daniel. Tuhan berkati. Daniel, Tuhan berkati. Ya, amin sama-sama. Silakan Pak George. Lanjut Pak George. Oke, baik. Terima kasih. Saya yang bagian terakhir tadi waktu Daniel cerita anak pertama, anak kedua, anak ketiga, semua dimandiin sendiri ya. Nanti satu saat akan jadi pembaptis. Bukan hanya mandiin Amin, amin. diri, tapi akan jadi Amin. pembaptis. Amin, amin. Adakan baptisan permandian, pembaptis. Tuhan Amin, akan amin. menjadikan semuanya. Amin. Oke, Amin. terima kasih. Amin. Terima kasih untuk Amin. firman-Nya, kita semua diingatkan, kita semua juga diajar ya.
Kita mengucap syukur untuk berkat-Nya. Amin. Dan tadi Esther katanya mau ada satu kesaksian singkat, silakan sebelum kita bernyanyi. Oh, mungkin minggu depan aja, George. Minggu depan, oke. Ya, waktunya juga berarti ya. Kita sebelum nanti ada pengumuman, kita ada menyanyikan satu lagu ya. Tak satu pun, itulah judulnya. Mari kita bernyanyi bersama. Silakan Esther. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, sahabat
Thank you. Saya silakan kalau ada pengumuman dari Esther atau dari Yopi. Mungkin Yopi nggak ada ya. Ya, Esther ada pengumuman? Ya, saya ingin mengumumkan sedikit bahwa selama 6 bulan ini sejak kita ketemu ya, dan di tanggal 2 Desember tahun yang lalu, kita berdoa untuk satu tempat. Karena pada waktu tanggal 2 Desember itu kita temu muka, kita tahu bahwa pandemi sudah lewat dan kita membutuhkan tempat untuk pelayanan muka dengan muka. Apakah itu dengan masyarakat sekitar atau dengan tubuh Kristus, terutama juga untuk para anggota PPTK, meskipun Zoom tetap menjadi tempat pelayanan pengajaran-pengajaran yang penting karena kita tidak harus melewati kesibukan traffic perjalanan menuju tempat itu. Tetapi pelayanan-pelayanan ada yang perlu kita lakukan sesuai dengan visi yang membutuhkan tempat. Jadi selama ini kita sudah berdoa dan beberapa saat yang lalu PPTK mendapat kabar bahwa ada satu tempat yang di daerah Pacet sana yang akan dijual begitu, dan sudah kita kirimkan dari pengurus yaitu Chandra dan istrinya untuk meninjau ke sana, saudara-saudara. Bagian kita lakukan, kita meninjau tempat itu. Kalau itu memang Tuhan kehendaki, Tuhan akan berikan tempat itu. Prinsipnya adalah yang jelas kita kembali kepada asas mula, yaitu yang mana saya percaya Roh Kudus taruh di hati saya, ada seseorang yang mau membeli tempat itu, kemudian kalau itu dalam kehendak Tuhan, yang mau membeli tempat itu dan meminjamkan kepada PPTK untuk PPTK bisa melakukan pelayanan. Karena sebagai yayasan toh juga hanya mendapatkan hak guna bangunan, dan saya juga tidak mau meminjam nama orang kalau PPTK kumpulan uang dan taruh di atas PPTK, karena itu juga hanya hak guna bangunan selama 30 tahun. Jadi kami tidak mau pakai nama orang yang tidak membeli tempat itu, pinjam nama, karena itu menjadi kesempatan kita buka celah ya, dan pencobaan. Sehingga banyak problem sengketa tanah karena pakai pinjam nama orang. Jadi PPTK berdoa selama 6 bulan ini untuk Tuhan ada yang mau membeli tempat itu sebagai atas nama dia sendiri, sebagai milik dia sendiri, tapi dia mau meminjamkan kepada PPTK untuk melakukan pelayanannya. Saya selalu katakan orang itu invest tanah ataupun bangun dan termasuk bangunannya di Indonesia, di bumi ya. Tapi karena dia berikan untuk kita pinjam pakai untuk melakukan visi misi PPT yang Tuhan sendiri berikan pada saya pada tahun 87 untuk melakukan kehendak Tuhan dalam pelayanan menjangkau jiwa-jiwa melalui talenta, bakat, dan karunia. Pemilik tanah itu pun invest ya, harta di surga, karena Tuhan bilang jangan mengumpulkan harta di dunia tapi harta di surga. Tapi orang ini kalau dia beli tanah itu kemudian meminjamkan kepada kami PPTK untuk melakukan pelayanan di atas tanah yang dia miliki, itu dia invest juga ya tanah di surga, karena Tuhan lihat apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan itu kita pemilik tanah itu investasi di surga, mengumpulkan harta di surga karena kita pakai tanahnya untuk pelayanan penjangkauan jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Jadi saya ingin memberitahukan sedikit kemajuan dari doa-doa kita. Kita sekarang menunggu apakah ada yang mau membeli dan meminjamkan kepada PPTK.
Dan saudara-saudara mungkin ada orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan yang mau melakukan hal itu, beritahukan kepada saya. Dan kita lihat juga doa-doa yang dari PPTK tim doa yang dipimpin oleh Sandra selama ini luar biasa banyak sekali yang Tuhan jawab ya, Sandra ya, doa-doa PPTK ya. Tuhan lihat betapa tulus kita berharap pada Tuhan, bukan berharap pada manusia. Itu saja. Sebenarnya ada firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya, karena kemarin saya ulang tahun, dan setiap ulang tahun itu saya selalu tanya sama Tuhan, apa yang dapat saya lakukan untuk Tuhan. Tuhan berikan saya 75 tahun, saudara-saudara. Hidup dengan Tuhan, bersama Tuhan, di dalam Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan saya lihat khotbah Daniel itu sesuai dengan bagaimana saya hidup dan sesuai dengan visi misi PPTK, saudara-saudara. Ini firman Tuhan yang Tuhan berikan 1 Yohanes pasal 5 ayat 14, 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Seperti sekarang kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi, saudara-saudara, bukan kemauan kita. Mungkin Tuhan berikan tanah yang lain ya, tanah ini besar 1 hektar, tapi sudah ada bangunan yang semua sesuai dengan visi PPTK. Saya kagum sekali. Satu-satunya tanah yang Tuhan tunjukkan pada kita, sudah kita berdoa 6 bulan. Di situ ada ruang conference, seminar. Sejak hidup saya di Indonesia pun Tuhan sudah tunjukkan apa visi itu, dan semuanya itu kita berdua lakukan, dan keluarga saya termasuk Angela lakukan satu persatu contoh-contoh pelayanan itu. Ya. Kemudian sampai terjadi, tadi saya ingat Daniel katakan, kita firman Tuhan memang mengatakan setiap ada yang kecil Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar ya. Tuhan memberikan perkara-perkara besar yang dia bisa berikan tanggung jawab ke kita gitu. Dan saya ingat ya orang-orang yang Tuhan gereja-gereja kirimkan untuk kami layani, 6 bulan tinggal di rumah kami tanpa ada ongkos untuk makan apapun, 6 bulan saudara. Sampai gereja itu mengatakan kalau orang ini sudah tidak bisa dibereskan oleh Inggris, maksudnya oleh kami berdua ya, tidak ada lagi yang bisa membereskan orang ini. Udah hopeless gitu. Dan itu di Amerika, saudara. Dan itu orang bule, saudara. Orang Indonesia juga ada di gereja Indonesia yang minta untuk dilayani gitu. Tinggal juga satu keluarga di rumah kami. Kami serahkan kamar kami 6 bulan. Sekarang anaknya justru kepengen jadi pendeta. Anaknya sekolah pendeta. Saudara, ini firman Tuhan. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Wow, saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa. Betul, saudara-saudara, Tuhan sungguh sangat setia. Makanya saya kalau membicarakan Tuhan, saya cuma bisa nangis, saudara, karena nggak berlayak dan nggak ada lagi kata-kata untuk mengucap syukur kepada Dia, Tuhan. Saudara, semua ini yang di PPTK ini semua Tuhan sendiri yang lakukan. Saya sama sekali nggak punya apa-apa. Saya hanya cuma menyerahkan tubuh jiwa roh saya, mulut saya, pikiran saya, hati saya pada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang berakhir, Tuhan sendiri yang berkata-kata, Tuhan sendiri yang memimpin kita. Apapun yang dalam hidup kami berdua, saudara-saudara, Tuhan pimpin, Tuhan tunjukkan di mana kami harus tinggal. Tuhan sediakan lemari yang wall to wall, padahal hati saya barusan saja kita membutuhkan tempat untuk spray-spray, saudara. Orang di depan rumah panggil, kamu mau nggak ini? Saya mau kasih ini. Itu lemari persis untuk spray, saudara-saudara, wall to wall dari IKEA.
yang harganya 2.500 lemari es. Semua Tuhan sediakan buat kami, saudara. Tidak usah khawatir, betul kata Daniel. Firman Tuhan mengatakan, tidak usah khawatir. Kami berdua bukti yang tidak bisa kami beli. Semuanya Tuhan sediakan. Saudara-saudara, kami mengucap syukur. Markus 11 ayat 24 mengatakan, apabila engkau berdoa, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka Bapakku di surga akan memberikannya padamu. Saudara, di dalam 1 Yakobus pasal 1 ayat 7-9 mengatakan, pada waktu kita minta sesuatu, jangan bimbang. Sebab jangan harapkan orang kalau bimbang bisa mendapatkan apa yang dia minta. Jadi saudara, firman Tuhan itu menjadi stepping stones kita untuk pertumbuhan di dalam kehidupan iman kita, seperti tadi Daniel khotbahkan. Bahkan acara PPTK ibadah ini, saudara, Daniel khotbah seperti itu. George yang cari lagunya, saya cuma tinggal pasang. Tapi itu semua setiap kali ibadah hari Sabtu, lagu, kesaksian, dan firman itu selalu sinkron, ya, selalu sama, saling menguatkan. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Kita sehati sejiwa roh, dan di dalam firman Tuhan itu ada kemenangan. Apapun yang terjadi, Tuhan robahkan menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Rom 16 itu betul-betul, saudara. Rom 8 ayat 28, maaf. Itu betul-betul, meskipun kita rugi, kita susah karena kesalahan orang, ataukah karena kesalahan kita sendiri berbuat yang mungkin kita jatuh dalam pencobaan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan kembali, Tuhan ubahkan semua itu menjadi kebaikan buat kita. Kemudian baru kita lihat, oh untung seperti kata Pak Tirta, ya, untung saya ini gitu ya, harus kembali ke Singaraja. Makanya dalam segala hal kita mengucap syukur. Jangan ngomel karena bangsa Israel. Karena ngomel justru dia nggak nyampe ke Kanaan. Mereka yang ngomel mati semua di padang gurun. Jadi saudara-saudara, sedikit tolong berdoakan untuk ini, supaya kalau kehendak Tuhan selalu akhir dan kehendakmu jadilah Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau tidak ini berarti ada yang lebih bagus yang Tuhan berikan, saudara. Ya, itu iman kita selalu. Itu sebabnya kita nggak pernah ngomel, ya. Amin. Terima kasih, George. Terima kasih. Baik, kita akan akhiri sebelum nanti Daniel sampaikan doa penutup dan berkat dan doa Bapa kami. Kita nyanyikan ikrar kita, ya, untuk Tuhan pakai kita. Ada judul lagu, Pakailah Aku Tuhan. Silakan, Ustaz. Dan
Baik Daniel, silakan pimpin kami dengan doa penutup, berkat dan doa Bapa kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak George. Mari kita satukan hati. Segala hormat, puji, dan syukur kami bagi Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur, kami telah memuji Engkau melalui pujian-pujian kami. Kami sudah berdoa ke dalam tangan kasih-Mu, kami sudah mendengarkan kesaksian yang hidup dari sahabat-sahabat kami untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap pribadi kami, sehingga firman-Mu terus kami pegang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat PPTK yang telah menjadi wadah yang tepat bagi kami semua untuk belajar bertumbuh dalam Tuhan. Kami rindu Bapa sebelum kami berpisah, Engkau mempersatukan kami kembali dalam pertemuan-pertemuan PPTK yang berikutnya. Kami boleh mendapatkan sesuatu yang lebih baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan program-program PPTK ke dalam tangan kasih-Mu. Kami nggak tahu Bapa apapun yang menjadi rintangan, halangan Bapa, tapi kami tetap mau pelihara kesatuan visi misi kami di dalam wadah PPTK ini. Engkau persatukan kami satu dengan yang lain, dengan tali kasih-Mu, dengan satu kesatuan jemaat yang baik, dengan kerukunan yang baik. Terima kasih Bapak, untuk itu kami mau berpisah satu dengan lain. Kami mohon penyertaan Tuhan seterusnya ada dalam setiap pribadi kami. Tuntun kami Tuhan, langkah perjalanan kami, apapun yang kami lakukan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami, berkati pekerjaan kami, maupun kami bawa kerinduan-kerinduan kami terus di dalam Engkau Bapak. Terima kasih sebagai perpisahan Bapak, kami mau bersatu menerima berkat dari Tuhan, cinta Tuhan yang pasti, penyertaan yang Tuhan yang pasti. Setiap kita, marilah kita terima berkat anugerah dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pasanganmu. Apapun yang kau perbuat, Tuhan berbuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat sukacita, damai sejahtera dari Bapa Sorgawi. Terima kasih Bapak. Ini doa dan ucapan kami terima berkat kami alaskan juga ke dalam tangan kasih-Mu melalui doa yang Engkau ajarkan pada setiap pribadi kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Terima kasih Daniel. Terima kasih Pak Jos, Bu Edi, Bu Ella, Bu Sri. Terima kasih Andina, Bu Ayu, Bu Edi, Bu Junjung. Terima kasih Ayu. Semua selamat berakhir pekan. Terima kasih Madi. Terima kasih ya. Tuhan berkati. God bless you. Kamu udah mau pacaran. Bye semuanya. Mama. Terima kasih. Ayu. Halo. Siapa namanya itu Ayu? Halo kecil. Halo, aduh lucu ya. Terima kasih Mumil di situ. Iya. Perempuan ini. Halo. Terima kasih Agustina. Halo, Agustina. Ibu Ele saya gangguan sinyal. Kenapa? Ya? Gangguan sinyal jadi kami siapa kenalin ini siapa ini Agustina. Bu Elizabeth. Ibu Elizabeth. Oh, dekat rumahnya ya. Halo Elizabeth.
Ini Selamat. ini dengan Esther Amerika. Di Bali ada Esther Bali. Sudah